Ini posisi si Marsu turun dari laut tuh kayak gini. Nah, saya merinding, sedikit merinding ya teman-teman. Terikat seperti itu. Jadi Ya? sudah terikat. Jadi seolah-olah ini ditali sama orang. Padahal nggak ada yang mahal. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya. Dan kali ini kita bakal ditemani teman saya nih. Siapa nih namanya nih? Saya Tatan. Saya hari ini diajak oleh Kang Hadi buat ada di channelnya, luar biasa ya. Saya akan ditanya-tanya. Kita dengerin apa pertanyaannya. Ya, jadi saya datang kemari karena apa ya? Teman saya ini pendaki, ceritanya dia pendaki, hobi pendaki lah, bisa dibilang ya. Jadi pasti kita di sini bakal dapet cerita-cerita nih. Nah, kita langsung tanya aja. Nih lo dari hobi mendaki gunung tuh dari tahun berapa? Gue dari tahun 2007, pas SMA kelas 1 itu sudah hobi. 2007. Berapa tahun tuh sekarang tuh? Berarti sekitar luar biasa 13 tahun. 13 tahun. Udah berapa tempat itu saya Seven Summit belum ya, Seven Summit Indonesia belum, tapi gunung-gunung tinggi di Jawa, Semeru sudah, alhamdulillah sudah. Semeru, Papandayan sudah, sampai Sumbing sudah, ya itu sudah saya daki. Dari yang lu udah daki semua tuh, kira-kira yang paling menarik buat lu tuh gimana sih tuh? Oke, ada. Jadi kalau bercerita pendaki, teman-teman, perkenalkan nama saya Tatan ya, dan jadi saya selama pendakian itu hampir lebih dari 13 tahun, tapi di setiap tahun saya punya bulan-bulan pendakian. Sebelum saya masuk ya just saran aja kalau bagi pendaki saat ini, kalau kalian punya hobi mendaki, pastiin dulu tuh mau naik bulan apa, jangan sampai ngerugiin diri sendiri. Contohnya naik di bulan September ya rugi. Kenapa rugi? September itu hujan, itu udah pasti rugi gitu. Jadi saya biasanya punya agenda itu dari Maret atau dari April itu sampai dengan akhir Agustus biasanya kalau pendakian. Kalaupun di bulan ber itu kita prediksi menggunakan yang namanya, sekarang tuh udah canggih, ada UV Weather ya, jadi kita bisa tahu itu hujan atau tidak gitu. Jadi harus benar-benar kita siapkan gitu ya, nggak langsung kita pergi langsung ke gunung ini gitu ya? Iya, enggak. Jadi benar-benar diperkirakan kita akan di atas seperti apa. Tapi ya luar biasa sih, selama ini saya udah makan asam garam yang namanya di hutan itu seperti apa, dan jelas punya ilmunya juga. Terus nih, kira-kira di pengalaman yang menurut lo horor itu di mana tuh? Boleh share ke pemirsa nih, biar pasti pemirsa juga pasti tahu kan. Yang namanya pendaki kan kita kadang tidur di gunung ya? Iya, di hutan. Ya, dan kita juga nggak tahu kan di sana seperti apa di malam. Nah, Oke. kita langsung. Ini sebelum saya menceritakan, saya merinding jujur saja. Ini saya merinding, merasakan merinding karena setiap saya menceritakan cerita ini kepada orang itu selalu merinding karena memang kisah nyata yang terjadi. Itu di Gunung Lawu teman-teman. Saya berangkat di 29 September di tahun 2018. Saya berangkat ke sana. Saya dengan bersama sekitar ada 20 orang atau 20 tim ya. Banyak. Yang berangkat, termasuk bos saya 2 yang selalu ngawal saya, dan kalau misalkan beliau berangkat pasti saya dikontak, ayo ikut, karena beliau mungkin percaya saya asistennya beliau gitu kan. Saya alhamdulillah terlatih juga di hutan gitu ya, dengan saya pernah dilatih Kostrad waktu di Bandung, selanjutnya pernah dilatih juga di PMI dulu ya, dan saya pun kebetulan masih membina PMI di Bandung walaupun nggak aktif. Sekarang saya jadi dewan kehormatannya. Itu di Lawu itu luar biasa teman-teman. Kalau teman-teman yang belum pernah ke Lawu, cobain, itu perjalanan yang luar biasa. Nanti saya akan perlihatkan video saya sebelum pendakian ke Lawu. Jadi saya membawa 2 tas yang sangat besar sekali. Satu tas Osprey itu ukuran 55 liter atau 65 liter, saya lupa ya. Satunya tas saya, tas Legend. Nanti saya perlihatkan di fotonya ya, Kang Adi silakan lihatin. Dan selanjutnya ini sangat luar biasa teman-teman. Di Lawu itu saya perjalanan dari kantor saya ke Lawu itu sekitar 4 jam. Memakan waktu 4 jam. Saya di Cemoro Sewu dulu naik itu ya. Tidak ada yang aneh dengan biasanya gitu, pendakian itu kita berdoa dulu, terus ditunjukin pos 1, pos 2, pos 3 gitu. Itu luar biasa teman-teman. Dan saya makin merinding, ini serius ya, saya tidak berbohong karena
Ini cerita selalu saya ceritakan ke orang, kalau diceritakan itu selalu merinding karena ini sampai hari ini ada saksi hidup, itu anak saya gitu. Itu anak saya yang memang luar biasa. Jadi ceritanya saya berangkat, mungkin kalau pemula atau pendaki muka lama itu biasanya bawa, kalau nggak lonceng, bawa yang namanya boneka. Ya bukan gaya itu, bukan, tapi itu pengingat gitu. Terus saya juga selalu bawa yang namanya tali ini kalau ke hutan. Dan tali ini kalau misalkan pendaki biasanya itu diikat di atas gitu ya, diikat di atas gaya kalau zaman sekarang, padahal bukan, itu ada fungsinya. Kalau zaman dulu 2007-2008 saya mendaki, tali ini berfungsi untuk penanda kalau itu tim kita gitu. Biasanya kita barengan, samaan gitu, dan itu tim. Dan selanjutnya yang kedua adalah boneka. Nah boneka itu hobi, ada yang bawa, ya disebutnya alay kalau oleh pemula atau pendaki muka lama itu disebutnya alay banget lu gitu kan. Ataupun lonceng gitu, ngapain lu bawa lonceng? Kan sekarang itu di setiap gear tas itu ada yang namanya peluit. Jadi kalau teman-teman sadar, di sini tuh ada peluit ini kalau saya tiup, ini untuk darurat. Nah kalau pendaki muka lama, kalau di Dino tuh, di yang Dino itu karena udah lama, jadi nggak ada peluit itu. Jadi kita tetap harus menggunakan lonceng. Kalau ada trouble misalkan, contohnya kita keprosok ke jurang, ya lonceng yang kita bunyikan. Tapi kalau itu yang terbaru ini Rhinos itu keluaran tahun 2018 kalau nggak salah ya, ini baru saya beli. Dan ini kebetulan oleh-oleh juga dari bos, bukan beli ya, sorry. Dan itu ada yang namanya peluit. Tidak ada yang aneh saat saya berangkat. Saya mengikat yang namanya tali ini di belakang, begitupun si Marsu. Ada bonekanya, tapi lagi nggak mau tuh sama anak saya, diajak syuting sini malah nangis gitu, nggak tahu kenapa. Nanti Jadi kita ambil nanti. Kita bahas ya, oke. Nah, selanjutnya saya ikat di belakang ini bersama si Marsu. Marsu di bawah, di kancing bawah, di tengah ya maksud saya. Setelah itu si si tali ini di atas. Tidak ada yang aneh dengan perjalanan saya. Saya perjalanan itu sekitar jam 8 pagi itu kita udah jalan di pos 1 menuju pos 2. Berapa orang tuh tadi itu? Ada 20 ya. Saya ngawal bos saya, ada satu orang. Saya nggak usah sebutkan namanya. Beliau bos saya yang memang badannya mungkin segede Mas Adi ini, tapi lebih gede ya. Tapi dia kuat kalau mendaki. Tapi nggak ada yang aneh, kita berangkat aja sih. Saat berangkat di pos 1 ke pos 2 nggak ada masalah. Cuman bos saya aja berat. Jadi saya bawa ransel sendiri. Akhirnya dia pakai yang namanya porter. Saya kontak porter. Kebetulan saya bawa handy talkie kalau ada event besar kayak gitu ya. Akhirnya saya kontak, ada porter naik, bawain yang namanya tas. Setelah itu nggak ada yang aneh, kita berangkat bareng. Tiba-tiba dari pos 2 itu mulai hujan. Iya, datang hujan. Itu yang seru tuh. Nah kok hujan, diprediksi as weather, itu nggak hujan. Tiba-tiba hujan, kenapa? Oh saya ingat, jangan ngomong-ngomong hujan. Nah saya terjadi ya? keceplosan itu. Ini kayaknya mendung mau hujan gitu. Benar hujan. Sekitar mungkin 100 meter saya melangkah hujan, gerimis. Nah, saya kaget. Gue jadi dengar juga nih cerita-cerita teman. Kadang kalau kita di gunung kita nggak boleh ngomong aneh-aneh gitu, misalnya, keluar kelentang, pocong lah gitu kan. Iya, gitu. Benar, itu benar. Dan yang nggak tahu ya, saya percaya atau mitos atau enggak, tapi saya percaya karena saya yakin alam gaib itu ada dan Tuhan itu mendengar gitu ya. Hujan loh, saat di pos 2 menuju pos 3 itu hujan. Nah dari pos 2 ke pos 3 itu hujan, kita sholat di Batu Besar ya. Saya dengan bos saya itu lagi kondisi hujan rintik-rintik, saya sholat gitu kan. Habis sholat kita capek, sampai tuh pos 3. Jam pos 3 gimana? Jam berapa tadi? Jam 3 sore. 3 sore. Jadi saya cepat ya, saya ceritanya cepat. Dari pos 1 ke pos 2 itu nggak lama, cuma sejam. Dari pos 2 ke pos 3 nya itu agak lama ya. Dari pos 2 ke pos 3 agak lama. Dari pos 3 ke pos 4 lebih lama lagi. Nggak tahu perasaan, nggak tahu gimana. Itu dari pos 3 ke pos 4 jam 4:30 baru sampai. Tapi yang ada yang unik, sebelum mungkin teman-teman kalau yang pernah ke Lawu, itu di sebelum pos 4 atau sebelum hilangnya seseorang yang ada di tempat itu, yang ada di kuburan, bukan kuburan ya, batu nisan orang yang hilang di Lawu itu, mungkin teman-teman tahu ya, yang terbakar ataupun yang memang hilang gitu ya. Jadi ada rumah istirahat atau pos 4 itu base campnya, tempat makan. Masih ingat saya itu, saya berada tidak jauh 300 meter dari tempat pos 4. Tapi kita nggak merasa ada pos 4. Saya dengan bos saya tidur di batu besar sekali. Itu batu besar, nggak tahu dah batu apa. Dan itu bawahnya jurang. Kita tidur aja sambil saya bilang ke bos saya, Pak, kok masih jauh ya ke pos 4? Padahal itu udah 4:30 sore gitu kan. Dan akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Setelah 30 menit atau 20 menit saya, ternyata
itu mereka tuh manggil dari pos 4 ke kita nggak mendengar apapun. Nggak mendengar apapun. Pas kita lihat, sorry saya merinding lagi ya. Pas saya melihat ke arah belakang, ternyata pos 4 dari tadi kalau kita berdiri itu kelihatan. Padahal saya berdiri dari tadi, tapi saya nggak melihat ada pos 4. Itu luar biasa. Dari situ saya lihat-lihatan dengan bos saya. Nah, kok deket ya Pak? Bos saya nggak banyak bicara. Udah, ayo cepat gitu kan. Akhirnya kita langsung menuju pos 4. Dari pos 4 tuh nggak ada yang aneh. Fair aja gitu, kita nggak pernah cerita. Saya dengan bos saya nggak berani cerita karena itu kan lagi di hutan, nggak boleh pantang bagi kami menceritakan sesuatu yang terjadi beberapa menit atau beberapa jam yang lalu gitu kan. Akhirnya pos 4 kita makan, bos saya kebetulan makan mie itu, saya juga makan mie karena nggak ada lagi makanan, nasi nggak ada gitu. Ya udahlah, saya makan nasi sedikit, punya orang saya makan, padahal pantang tuh ya. Kalau di hutan saya paling pantang makan mie karena nggak boleh gitu kan, tapi karena bos saya sukanya mie, udah kan mie aja gitu. Emang kenapa tuh kalau boleh makan mie? Karena buat sendiri pembuat yang universal. Semua sebetulnya dilarang makan instan itu, di atas dilarang, terkecuali bawa ransum atau makanan instan yang seperti tentara ya. Kalau misalkan mie itu sangat dilarang karena apa? Usus kita kan lagi bergerak tuh capek, terus dikasih pedas atau panas itu bisa-bisa turun itu tipes, itu bisa terjadi gitu. Jadi saran bagi para pendaki yang pemula ya, ataupun yang sudah senior, maaf bukan ngasih pelajaran tapi memang kenyataan ya. Saya punya satu kisah di Gunung Gede, turun dari Gunung Gede atasan saya langsung sakit tipes seminggu. Itu saya kasih suggest waktu di Gunung Gede, jangan sampai makan mie, tapi dia maksa makan mie, akhirnya turun dari Gunung Gede dia langsung masuk rumah sakit. Itu cerita sedikit di luar Gunung Lawu ya. Nah balik lagi ke Gunung Lawu, dia makan mie, saya juga makan, tapi saya makan sedikit mie-nya. Saya makan nasi, punya orang, ya udah saya seimbangin karena dari pos 4 ke Mbokyem itu agak jauh dan treknya luar biasa, itu ngeri. Kami berjalan itu 5:30 dari pos 4. Tidak ada yang aneh di sana ya. Singkat cerita, dari pos 4 itu kita naik ke Mbokyem, semua berhenti di Mbokyem. Ternyata base camp kita bukan di Mbokyem. Basecamp kita naik lagi, muter lagi sekitar setengah jam. Hujan rintik-rintik yang memang luar biasa. Ya kalau kata saya itu malam, jujur aja kita naik itu malam Jumat waktu itu kalau nggak salah. Iya malam Jumat. Iya di bulan September 2018 itu malam Jumat kalau nggak salah. Sengaja karena kita ngejar hari kerja. Besoknya Jumat, saya sore atau malam turun kan udah nyampe bawah tuh, Jumat sore itu atau Jumat siang itu udah nyampe bawah. Jadi saya bisa pulang ke Jakarta itu cepat. Jadi hari Minggu udah di Jakarta gitu. Saya masih ingat itu dari pos 4 ke pos 5 itu ke base camp terakhir pemandian itu makan, dan bos saya ternyata kena hipotermia tapi masih 75%, belum 35%. Saya bantu, akhirnya dia masih bisa menggigil, udah merah. Nggak ada yang aneh tuh di situ. Beliau tetap ya udah Tan, udah makan aja dah, nggak apa-apa. Hanya kasih makan, yuk menggigil, wah menggigil. Saya pegang, wah udah dingin, beresiko gitu kan. Karena udah hujan. Tentunya di Gunung Lawu itu sekitar mungkin 20 derajat Celcius. Ini tropikal punya saya pun tembus dingin. Padahal saya pakai baju tropikal dalamnya, luar tropikal, sampai ya benar-benar 3 lapis itu tropikal semua, tapi masih kerasa dingin. Tapi itu udah nggak aneh katanya kalau di Lawu. Kalau di Lawu katanya udah nggak aneh, kalau misalkan lu ngerasa dingin malam-malam itu normal. Berarti lu diterima oleh ya yang di atas gitu. Tapi nggak ngerti. Yang aneh gitu gimana? Iya yang ada di atas itu. Jadi nggak ngerti. Jadi kan di situ kan base camp terakhir itu kalau teman-teman ke Lawu itu ada tempat mandi. Di pinggir base camp itu tempat mandi. Orang itu kesana ke Lawu itu bukan buat pendakian loh teman-teman, rata-rata buat mandi ke base camp saya itu gitu. Dan saya kaget, tahu-tahu kapan subuh. Ceritanya saya bermalam sudah selesai tidur saya masih bisa tidur. Jam 2 malam saya baru bisa tidur karena benar-benar dingin banget, luar biasa itu. Akhirnya ceritanya singkat cerita, saya tidur, pagi-pagi saya terbangun, sholat subuh jam 5-an, sholat subuh tuh. Ada yang unik lagi di pagi ini. Saat semua orang nggak berani nyentuh air, saya mandi. Itu unik, mandi itu di Lawu. Sampai bos saya geleng kepala, lu pengen hipotermia malah mandi gitu kan. Enggak Pak, enggak kerasa dingin kok. Langsung si si tukang Bobo itu, bukan Bobo, si bapak-bapak waktu itu ya, yang punya warung punya base camp. Dia bilang gini, wah ini cocok nih, ini kayaknya ada keanehan gitu kan sama orang ini. Loh kok bisa Pak?
jarang sekali yang berani mandi jam segini. Saya mandi setengah 6 pagi. Saksinya ada tuh, mungkin bos-bos saya ya di Alfamart ya. Aduh, saya nyebutin endorse deh, ya udah nanti disensor. Ya. Jadi bos-bos saya itu benar-benar waktu itu jadi saksi bahwa saya mandi pagi-pagi setengah 5. Saya nggak kerasa yang namanya dingin atau gimana. Sama dia biasa aja gitu kan. Sampai akhirnya saya ganti baju untuk ke puncak. Akhirnya ke puncak, selesai ke puncak, turun, kita baru turun ke bawah, ke Cemoro Kandang. Nah itu belum ada yang aneh teman-teman. Dengan cerita awal itu saya bawa si Marsu dan bawa tali ini gitu kan ya. Karena ini saya berjalan gitu kan. Saya nggak ada teman tuh turun, karena semua lambat, turun itu lambat. Pada lemah tuh, turun. Kalau saya turun alhamdulillah cepat karena saya kecil badannya. Jadi saya kayak kijang gunung gitu ya, cepat. Saya ingat mungkin kalau teman-teman pernah ke Lawu itu ada di Batu Ayam Jago namanya. Itu saya pun merasakan keanehan di Batu Ayam Jago itu adalah saat ada orang yang mau foto gitu, ngeliat di Ayam Jago. Itu siapa bertiga? Ternyata kasih foto tuh berdua gitu. Dan kita aneh, yang di bawah itu mau foto. Nah siapa ya, kan tadi tuh perasaan di belakang kita cuma berdua orang, tapi penglihatan kita saya merinding lagi ya, ceritain Ayam Jago itu. Penglihatan saya dari jauh sekitar 500 meter dari Batu Ayam Jago. Jadi kelihatan ya teman-teman kalau udah turun dari Batu Ayam Jago ke bawah, kelihatan di atas Batu Ayam Jago. Itu seolah ada bertiga. Pas kita foto tetap berdua. Wah itu aneh, udah kita jalan lagi itu. Ya saya sendiri kan. Itu teman saya yang foto. Agak 100 meter. Jadi dia bilang gak ada orang gitu kan, jauh-jauh gak ada. Udah jalan sendiri tuh 100 meter jaraknya. Saya sama dengan teman yang di belakang. Itu yang nggak ada sosoknya gimana? Laki-laki perempuan atau gimana? Jadi kayak gimana ya, orang yang memang pakai baju hitam waktu itu. Saya masih ingat. Dan memang ternyata itu mistis. Ayam Jago itu mistis gitu loh. Dan saya nggak pernah terpikir bahwa itu adalah akan terjadi seperti itu. Saya enjoy aja gitu loh. Karena sependaki muka lama jadi cuek-cuek aja gitu loh. Ya udahlah. Ada kayak gitu udah nggak aneh bagi kita gitu. Dan akhirnya cepet tuh, saya jalan cepet, turun dari Cemoro Sewu itu ke Cemoro Kandang, saya muter ya. Itu muter terus sampai dengan di bawah nih, singkat cerita teman-teman ya, karena saya harus ngejar kereta jam 3. Ini saya masih ingat ngejar kereta jam 3. Saya berdoa aja tuh setelah Batu Ayam Jago itu saya cerita berdoa kayak gini. Ya Allah, kalau nggak sampai dengan bawah itu jam 1, udah saya tinggalan kereta gitu. Siapapun yang ada di sini, saya berdoa, siapapun yang ada di sini dorong saya sampai bawah itu jam 1. Saya berdoa kayak gitu. Jalan saya itu luar biasa. Nggak pakai rem. Turun. Sampai aneh gitu yang di atas. Cepet banget, mau kemana sih? Padahal bawaan saya luar biasa teman-teman waktu saya ke Lawu itu. Depan ada, belakang ada. Saya pakai gear 2 gitu. Belakang 55 liter kalau nggak salah. Depan itu pakai 35 liter. Jadi saya 2. Wah, jadi portal. Tapi saya berpikir positif bahwa saya selalu berdoa kalau di hutan itu, ya udah siapapun yang ada di situ tolong lindungi saya ataupun bantu saya kalau ada kesulitan. Itu doa saya dari awal gitu. Dan saya mengejar target jam 1 harus sampai Cemoro Kandang. Nah, usut punya usut, ternyata cepat gitu kan. Setelah saya berdoa itu cepat jam saya nyampe dengan di Cemoro Kandang. Saya baru sadar apa yang terjadi teman-teman. Si Marsu, wah ini nih merinding nih. Si Marsu yang tadinya saya gantungin saja, itu tangan dan kakinya sudah terikat oleh tali ini, seolah-olah kayak diikat. Di mana tuh? Di tas? Jadi ya di tas itu, jadi tolong tali kayak gini, tali kayak gini. Nah ini udah ngikat ya. Kakinya ikat juga. Posisi gimana tuh? Jadi maksudnya kan tas itu tuh si legend ya. Jadi si Marsu di sini, ya Marsu di sini, asalnya kan tali di sini. Tapi tiba-tiba tali itu panjang sebelah dan ini nali. Tangan dan kakinya itu jadi nali. Kayak ada yang ngikat aja gitu. Dan itu baru sadar setelah di Cemoro Kandang. Saya bilang, lah kok ini aneh ya. Ada yang aneh. Saya nggak bisa berpikir apapun gitu ya. Cuma yang saya bisa rasakan ya ada hal sesuatu gitu ya. Cuman ya nggak tahu, mungkin dari diri saya kalau ada gesekan kayak gitu biasanya saya badan tuh panas ya. Tiba-tiba itu kok terikat, saya bingung. Saya tanya tuh ke orang yang di belakang saya 100 meter, lu ngikat dia, saya belum buka tuh ikatan. Sebelum saya nanya orang-orang yang di belakang saya tanya, Pak, Bapak ngikat ini ya? Enggak megang lah gitu kan. Kan kita jauhan gitu kan.
wah ini saya penasaran lagi. Di pinggir saya itu dulu itu bos saya, terus di sebelah sana ada cewek ya, di sebelah sini bos saya juga gitu kan. Tidurnya itu jadi kayak ikan asin peda gitu ya, ngebrak gitu dia. Akhirnya saya tanya tuh satu persatu, ini ngiketin si Marsu nggak pakai tali? Enggak. Marsu ini siapa nih maksudnya nih? Boneka. Saya belum tahu. Boneka yang saya ikat tadi. Bahkan kan saya bilang di awal kalau pendaki muka lama itu biasanya pakai boneka, pakai lonceng atau pakai tali. Jadi saya pakai tali, pakai lonceng, pakai boneka gitu. Dan itu uniknya teman-teman. Ya setelah terikat itu saya tanyakan semua, nggak ada yang ngaku bahwa itu diikat. Udah terikat teman. Itu luar biasa. Dan ada unik lagi nih. Setelah itu sampai saya di Cemoro Kandang itu jam 1 ya, jam 1 pas habis Jumatan. Saya Jumatan dulu sebentar. Habis itu alhamdulillah Allah itu benar-benar apa yang saya katakan di jalan itu, doakan di jalan itu, alhamdulillah teman-teman, saya nyampe ke stasiun Madiun itu jam 2:30, kereta saya jam 3, alhamdulillah masih bisa berangkat pulang. Singkat cerita, sampai di Jakarta saya punya anak satu ya. Yang namanya Marsu ini saya beli, tujuannya itu untuk anak saya sebelum saya bawa ke Lawu ini. Tapi anak saya nggak pernah mau yang namanya Marsu ini. Ini yang unik. Si boneka ini nggak pernah mau, anak saya nggak pernah mau gitu. Dan nggak pernah mau dikasih, ini deh mainin, nggak mau. Tapi setelah pulang dari Lawu, wah saya merinding ya. Dia jadi suka, bahkan ya Kang Adi ini sebagai sutradara saya tadi melihat saya membujuk anak saya buat minjem Marsu itu buat syuting di sini, nggak mau ya. Jadi tadi kita mau ambil bonekanya ke sini buat diperlihatkan di video, ternyata dari anaknya si teman kita ini menolak gitu, walaupun cuma sebentar kayak kita ambil nggak mau gitu, nggak tahu kenapa tuh, nggak mau ditinggal bentar atau lama emang, kalau lagi kemana-mana harus dibawa terus gitu. Iya, dan dia selalu bilang kalau Marsu ini hidup. Ini yang unik. Hidup. Iya, jadi kalau kita jalan nih pakai mobil, saya, anak saya bertiga sama istri gitu ya keluar. Terus kalau Marsu nggak diajak, dia selalu bilang, Marsu sama siapa di rumah? Ini yang bikin angker saya sampai hari ini. Sampai hari ini loh. Ini tanggal berapa? Tanggal 3 Desember ya. Jadi sampai hari ini masih seperti itu. Ini. Oke, jadi kita udah mau nih ngebujuk anaknya ini. Iya. Tapi dia takut dengan Om Hadi ini karena dia melihat monyet ya. Bonekanya mana? Ini bro. Jadi ini bonekanya. Ini peluk banget tuh, udah bolong, terus udah matanya nggak ada. Tapi ini yang mungkin ini saya beli tahun 2014. Iya 14. Tadi dibawa-bawa sampai kan tuh. Udah sobek tuh. Ini udah hancur. Bahkan saya pernah bilang beli lagi yang baru gitu. Nggak mau. Ini keren nih, luar biasa. Oh iya, posisi yang tadi ya. Iya. Kita jadi memperjalan lagi tuh posisi yang tadi. Ini posisi si Marsu turun dari laut tuh kayak gini. Nah, saya merinding, sedikit merinding ya teman-teman. Terikat seperti itu. Jadi Ya? sudah terikat. Jadi seolah-olah ini ditali sama orang. Padahal nggak ada yang mahal. Itu turun dari laut, dia Cemoro Kandang. Udah kayak gini. Ini si Marsu ya dari dulu emang. Dan ini kesayangan anak saya. Dan yang uniknya, setelah pulang dari Lawu itu banyak keanehan terhadap anak saya. Entah Efeknya gitu. ya efek atau apa entah ya. Cuman istri saya jujur nggak percaya kayak gituan, tapi saya sendiri terlahir dari orang yang memang bapak saya Sunda Wiwitan atau orang yang tidak percaya agama dulunya ya. Jadi baru beliau itu, ayah saya itu cerita sedikit, ayah saya itu baru tahu agama Islam, bisa ngaji dan sholat itu tahun 2000-an. Tahun 2000 ke bawah itu dia nggak ngaji. Dan itu saya mempercayai bahwa hal gaib itu ada. Tapi unik loh. Sampai hari ini, bahkan kemarin ya itu Marsu seperti teman kesayangannya gitu. Padahal dulu itu boro-boro dicolek, tanyain istri saya, boro-boro dicolek, yang ada enggak. Oh jadi sebelum berangkat di sini udah ada di sini dulu gitu? Udah ada. Udah ada, dan itu emang nggak pernah sama sekali dicolek tuh? Nggak pernah mau. Saya beli itu memang buat dia, buat di mobil hiasan gitu, kalau nggak buat media gitu. Karena saya senang dari kecil itu Marsu, teman-teman, boneka Marsu itu saya senang. Marsu Pilami ya.
Dan unik, setelah saya pulang dari Lawu, si Marsu ini jadi kesayangan. Bahkan yang uniknya, Marsu ini udah sobek loh. Nanti mungkin di klip ini kita tunggu ya, anak saya kapan bisa ngasih Marsu. Kita liatin bonekanya. Bonekanya udah hancur, matanya udah keluar, pantatnya udah buntutnya udah keluar busanya. Saya mau beli yang baru, nggak mau. Ini yang unik, dia kekeh bahwa inilah Marsu kesayangan saya. Alasannya apa tuh anaknya kalau mau diganti gitu? Nggak mau, nggak mau dia bilang. Dan memang jadi satu hal yang unik bagi kami ya, sebagai ibunya beliau gitu. Entah kalau istri saya jujur nggak percaya, kalau saya percaya karena beliau pun selalu kalau saya nggak ada cerita gitu, istri saya selalu cerita bahwa pernah kejadian bahwa anak saya itu, mah tuh teman-teman jadi pergi gara-gara mama marah-marah gitu, atau mah bentar dia lagi main dulu sama teman-teman. Nah, istri saya langsung, kan istri saya di sini sendiri ya, sama beliau berdua, jadi sama saya bertiga. Rumah ini lumayan cukup gede gitu kan ya. Jadi lu selalu nanya, bah kenapa ya kok anak kita gini ya? Saya bilang ya mungkin bocor, ya udah nggak apa-apa kalau bocor dari kecil gitu. Anak lu berapa tahun sekarang nih? 3 mau ke 4 tahun ya. Tapi emang kalau kayak sebagai temen ngeliat begitu sih katanya, di samping saya kata ada siapa gitu bisa melihat ya. Oh iya, waktu itu ya, Iya. Jadi waktu itu Kang Adi ini kesini tuh di pertama ya kalau nggak salah. Iya, Pertama. Bingung, anak saya bilang, bahwa di belakangnya Om Hadi ada monyet gitu. Waduh, saya langsung kaget itu dengan unsur bicara bahwa kita sebelum anak saya berbicara kayak gitu, kita itu membicarakan bisnis juga ya. Iya. Waktu itu keren gitu, tiba-tiba jebret lah, kok ngomongnya kayak gitu ya, nggak tahu ya, saya bukan husnudon ataupun suudon gitu ya, saya takut juga. Cuman kalau misalkan bocor ya semoga aja nggak berlebihan. Jadi anak teman kita ini beda dari anak biasanya gitu, yang biasanya hal tentang kayak gini dia nggak tahu menahu, tapi anaknya dia bisa lihat gitu. Iya, Tapi aneh. emang sering tuh ngeliat anaknya lagi ngapain, tak ngobrol atau gimana tuh, pernah nggak? Istri saya sih, laporan dari istri saya begitu. Gitu. Kadang dia ngobrol atau apa, bahkan Ngobrol masih ngobrol. ya justru nggak tahu. Makanya apakah di rumah ini ada atau enggak, cuman yang jelas ini rumah, jadi sebelah kanan saya ini rumah kosong, udah lama kosongnya. Terus ada pohon gede juga, cuman saya sih nggak pernah mengundang mereka, dan bahkan saya mengancam kalau sampai masuk ke sini gitu ya kan. Setiap hari alhamdulillah saya ngaji gitu ya, ngaji, dan ya selalu sholat pun alhamdulillah walaupun bolong-bolong ya tidak terlewat gitu ya. Ya alhamdulillah sih. Nah itu jadi singkat cerita, berefek dari Lawu itu ke anak saya, tapi alhamdulillah anak saya orangnya nggak pernah nginjekin rumah sakit. Itu luar biasa. Sampai hari ini. Amit-amit bukan saya mau. Mungkin karena ASI juga, karena dia ASI selama kecil. Cuman alhamdulillah sampai hari ini nggak terlalu. Cuman sekali waktu itu pun cuman ke rumah sakit gede menginjakan kaki karena disedot telinga karena panas itu kan, dan itu bukan dirawat. Amit-amit saya bukan mau. Yaitu cerita tentang saya, pendakian saya berimbas kepada efek kehidupan saya gitu. Jadi itu teman-teman cerita luar biasa yang saya miliki. Saya banyak cerita, cuman nggak mungkin cerita semua karena saya belum di endorse sama Kang Haji ini ya. Luar biasa. Setelah dari itu semua efek dari Lawu ya ke boneka yang Lawu ke anaknya, dan sampai sekarang emang udah gimana ya, kalau sebagai ayah tuh gimana tuh melihat anaknya main sama bonekanya tuh terus? Sampai ya saya sebagai ayah sih ya udah nggak apa-apa. Bahkan yang lebih unik lagi, kalau susah tidur tiba-tiba dia ketakutan karena hujan, dia tuh ketakutan kalau ada suara hujan, dia ketakutan. Meluk si Marsu ini tidur Langsung ini tenang gitu. Iya, dia seolah-olah tenang gitu. Ini saya merinding lagi ngomongin Marsu ya. Ini benar-benar tidak direkayasa teman-teman ya, tanpa sensor, tanpa editor. Memang ya kerasa gitu loh. Saat kalau ngomongin Lawu itu selalu aja pasti ada merinding gitu. Dan ini kebetulan malam Jumat juga, gila nih. Memang lagi ngajak syuting terus ngajak podcast di malam Jumat, luar biasa ya. Jadi pandangan lu buat pendaki-pendaki sekarang tuh kayak gimana? Jadi tolong yang mendaki saat ini, Anda kalau tidak punya ilmu jangan berangkat. Anda kalau punya tidak punya etika jangan berangkat. Saya sarankan itu ya. Jadi teman-teman
pendakian itu bukan sekedar hanya dari gaya, bukan, tapi kita menjaga tanah kita. Karena dalam Al-Quran pun udah ada ya hadisnya bahwa yang terakhir mati itu adalah, di kisah terakhir kiamat nanti itu ada dua orang atau dua bagian manusia. Yang pertama berperang menggunakan kuda, dan yang kedua adalah menggembala kambing di bukit atau di gunung. Nah sekarang kalau bukitnya udah nggak ada, mau di mana pertanyaannya gitu. Itu aja sih dari saya. Oke, mungkin kita tutup sampai di sini saja ya, karena mungkin udah lumayan lama pembicaraan kita dari tadi ya. Mudah-mudahan bisa mengedukasi buat para pendaki gunung yang ke Gunung Lawu dan Cipta gitu ya. Mungkin dari kalian ada yang pernah sama seperti ini atau yang lainnya, mungkin bisa di sharing di kolom komentar kita. Dan apalagi nih omongan dari lu buat masukan dari mereka. Jadi jujur saya lupa nama posnya, tapi tiba-tiba tadi pas diundang Kang Hadi, jadi ini dadakan teman-teman. Jadi beliau mau jam berapa, jam 4 ya tadi ya. Iya. Ayo kita podcast masalah yang di pendakian gitu kan. Kebetulan saya hobi pendaki, alhamdulillah. Saya lupa jujur aja, Cemoro Sewu, Cemoro Kandang, Pos 4 itu saya lupa namanya, tapi tiba-tiba saat podcast saya ingat semua. Tapi cerita si Marsu di ingatan saya sampai hari ini saya ingat. Dan setiap cerita luar biasa merinding. Jadi sarannya ya kalau teman-teman pendaki jangan takut dengan hal mistis ya, karena itu akan berdampingan dengan kita. Kecuali Anda anak modern semua punya gitu, dalam artian bawa lampu, bawa mobil, bawa segala gitu. Kalau saya jujur saya pemula, pendaki muka lama yang nggak pernah pakai yang namanya alat-alat digital. Semoga nanti saya punya cerita lama, kalau teman-teman ingin cerita lainnya boleh komen di bawah nih, nanti saya akan ceritain ya. Tapi kalau tidak ada permintaan nggak mau lah ya, karena saya juga punya channel, kali punya channel, jadi silahkan komen di bawah. Oke, itu saja dari saya. Oke, kita tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.